Nah, kita ketemu di part 2 ya, dari ukuran penyebaran data. Selanjutnya adalah pembahasan kuartil. Kuartil adalah nilai yang membagi kelompok data atas 4 bagian yang sama setelah bilangan-bilangan itu diurutkan. Dengan garis bilangan letak kuartil dapat ditunjukkan sebagai berikut. Ini adalah sebuah garis bilangan atau data pendataan ya. Setelah dibagi 4, maka dapat kuartil 1, kuartil 2, dan kuartil 3. Ada 4 bagian, 1, 2, 3, 4. Menentukan nilai kuartil, data tunggal. Letak kuartil 1 atau data ke I. Letak KI ya, letak KI, kuartil I adalah data ke I kali N tambah 1 per 4. Dengan I adalah 1, 2, 3. Kuartil 1, kuartil 2, atau kuartil 3. Dan N adalah banyaknya data. Contoh, hasil pendataan usia dari 12 anak balita dalam tahun diketahui sebagai berikut. 4, 3, 4, 4, 2, 1, 1, 2, 1, 3, 3, 4. Tentukan kuartil bawah, kuartil tengah, dan kuartil atas. Q1, Q2, dan Q3. Cara mencarinya yang pertama-tama kita urutkan dulu data yang dari terkecil ke yang terbesar. Datanya setelah diurutkan adalah 1, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 3, 4, 4, 4, 4. Letak Q1 adalah data 1 dikali 12 tambah 1 per 4. 1 ini dari 1 ini, 12 dari ini jumlah balitanya. Maka data ke 1 dikali 13 per 4 adalah 13 per 4. Data ke 13 per 4 itu adalah data ketiga ditambah 1 per 4, atau data keempat dikurang data ketiga. Adalah 1 ditambah 1/4 dari data keempat adalah 2, data ketiga adalah 1. Maka Q1 adalah 1, 1/4. Letak Q2, data ke 2 dikali 12 tambah 1 per 4 sama dengan data ke 6,5. Nilai Q2 sama dengan data ke 6 ditambah setengah dikali data ke 7 dikurang data ke 6. Ya, ini 6, 6,5. Berarti 6-nya di sini dan setengahnya adalah data ke 7 dikurang data ke 6. Sama dengan 3. Kalau Q3, 3 dikali 12 tambah 1 per 3 sama dengan 9, 3 per 4. Data ke 9 adalah 4. Dan 3 per 4 ini adalah data ke 10 dikurang data ke 9. 3 per 4 dikali 4 dikurang 4 sama dengan 0. 4 tambah 0 ya 4 ya. Itu kalau data tunggal. Kalau data berkelompok kayak mana Pak? Tapi sebelum itu ini ya, jangkauan semi interkuartil atau simpangan kuartil atau jangkauan didefinisikan sebagai berikut, yaitu Q_D sama dengan setengah dari Q3 dikurang Q1. Oke, kita masuk ke data berkelompok. Nilai dari Qi ya, Q1, Q2, dan Q3 adalah B ditambah P dikali 1 dikali N per 4 dikurang F frekuensi sebelumnya per F frekuensi kuartil. Ya, dengan I adalah 1, 2, 3, B adalah tepi bawah kelas Qi, P adalah panjang kelas, F adalah jumlah frekuensi sebelum kelas Qi, sama seperti kemarin, per F frekuensi kelas Qi, dan N adalah jumlah data. Contoh, tentukan simpangan kuartil dari data berikut. Untuk menemukan Q1, kita perlu 1/4 dikali 40 data, ya. Kalau Q1 itu 1/4, Q2 itu setengah, Q3 adalah 3/4. Ingat ya, Q1 1/4, Q2 setengah, Q3 3/4. Atau 10 data, 1/4 dari 40 adalah 10. Jadi KI terletak pada kelas interval ketiga. 3, 6 itu baru 9 ya. Setelah sampai ke kelas 3 baru dia mencapai 10 lebih. Maka Q1 terletak di kelas 3. Oke. Dengan B adalah 55 dikurang 0,5 adalah 54,5. Panjang kelasnya adalah 5. Kemudian frekuensi kumulatif sebelum kelas KI adalah 6 ditambah 3 yaitu 9. Dan frekuensi kelas KI adalah 10. Setelah itu kita masukkan ke rumus. Nilai KI sama dengan nilai K1, maaf. 54,5 ditambah 5 dikali 1 dikali 40 per 4 dikurang 9 per 10.
sama dengan 55. Ada pertanyaan itu silahkan ditanyakan langsung ya. Itu kalau Q1. Kalau Q3, nah Q3 tadi seperti saya bilang adalah 3/4 dikali 40 berarti 30 data. Kita hitung. 30 data dari soal ini adalah 3 ditambah 6 9 tambah 10 19 tambah 12 31. Berarti ada di kelas 4 mencapai 30. Ada di kelas ini ya. Kita lanjut. Di kelas 4, benar. Dengan B sama dengan 59,5, P-nya 5, F-nya 19, F kecilnya adalah 12. Masukkan ke rumus. Hasilnya adalah 64,08. Jadi, jangkauan semi interkuartil atau simpangan kuartil dari data di atas adalah Q-D sama dengan setengah dari Q3 dikurang Q1 sama dengan 4,54. Itu untuk kuartil ya. Selanjutnya adalah persentil. Kalau kuartil dibagi 4, kalau persentil bagaimana? Persentil dari sekumpulan bilangan adalah nilai yang membagi kelompok bilangan tersebut atas 100 bagian. Tadi 4 bagian, ini menjadi 100 bagian yang sama banyaknya setelah bilangan-bilangan tersebut diurutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar. Data tunggal atau berbobot. Letak P1, data ke I dikali N tambah 1 per 100. Tadi per 4, sekarang per 100. Dengan I adalah 1,2 sampai 99. Contoh, diketahui data sekian, data tunggal. Tentukan P20, persentil 20, dan persentil 70 katanya. Nah, kita jawab ya. Langkah pertama adalah urutkan dulu data dari yang terkecil sampai yang terbesar. Setelah itu kita cari P20. Ingat, letak P20 berdasarkan rumus tadi adalah 20 dikali 10 tambah 1 per 100. 20 ini dari I, 10 ini dari N. Jumlah data atau banyaknya data ya. Data ke 2, 1 per 5. 20 kali 10 200 per 100 adalah 2 ya. 20 dikali 1 20 per 100 adalah 1 per 5. Nilai P20 adalah data kedua tambah 1 per 5 data ketiga dikurang data kedua. Data keduanya adalah 4 ya. Data ketiga dan kedua adalah 5 dikurang 4 dikalikan dengan 1 per 5, maka sama dengan 4 1 per 5. Tadi P20, sekarang adalah P70. Data ke P70 terletak di 70 dikali 10 tambah 1 per 100. Data ke-7, 7 per 10. Nilai P70 adalah data ke-7 ditambah 7 per 10, data ke-8 dikurang data ke-7. Sama dengan 7 per 10. Soalnya di data berkelompok. Nilai PI sama dengan B ditambah P dikali I kali N per 100 dikurang F gede, F besar ya, per F kecil. Dengan I adalah 1 sampai 99, B adalah tepi bawah kelas PI, P adalah panjang kelas, F ini adalah frekuensi kumulatif sebelum kelas PI, F ini adalah frekuensi kelas PI, dan N adalah jumlah data. Jangkauan persentil adalah P90 dikurang P10. Berbeda dengan kuartil tadi ya. Kalau ini persentil P90 dikurang P10. Contoh, tentukan jangkauan persentil dari data berikut. Diketahui ada tabel distribusi frekuensi berikut. Bagaimana cara mencari persentilnya? Udah ada jawabannya duluan ya. Jawab, abaikan dulu yang di bawah. Untuk menentukan P10 diperlukan 10 per 100 dikali 50 data. Ingat, P10 adalah 10 per 100. Q1 tadi 1 per 4 ya. Q3 3 per 4. P10 10 per 100. P90 90 per 100. Ingat ya. Dikali 50 data. Kenapa 50, Pak? Karena jumlah data di sini ada 50. Oke, lanjut sama dengan 5. Ya, 5 data. 5 data itu terletak pada interval pertama katanya. Kita cek lagi. Ya.
Karena di sini 7 berarti 5 di dalamnya ya. Jadi terletak pada kelas 1. Di kelas 1 kita dapat menemukan B. Batas bawahnya adalah 49,5, panjang kelasnya 10, F frekuensi sebelumnya adalah 0 dan F 7. Kok 0 Pak F sebelumnya? Iya, karena dia tidak punya kelas sebelum kelas itu. Sebelum 7 itu kan 0 di atasnya atau tidak ada kelas. Ya, kemudian F kecilnya adalah 7. 0 sebelum 7 frekuensi kelasnya. Maka masukkan ke rumus menjadi 49,5 ditambah 10 dikali 10 dikali 50. Kok 10 Pak? Iya, karena I nya 10. 50 tadi adalah N nya per 100 dikurang 0 per 7 sama dengan 49,5 ditambah 7,14 sama dengan 56,64. Untuk menentukan P90 diperlukan 90 per 100 ya, dikali 50 data itu sama dengan 45. 45 diperlukan frekuensi kumulatif terletak pada kelas kelima, interval kelima. Dengan B adalah 89,5, F nya adalah 44, frekuensi kumulatif sebelumnya ya, dan frekuensi kelas PI nya adalah 6. Masukkan ke rumus sama dengan 91,17. Jangkauan persentil itu adalah P90 dikurang P10 sama dengan 91,17 dikurang 56,64 sama dengan 34,53. Itu dulu, terima kasih.